Hai, Amarone di sini dan hari ini kita akan membahas 3 pertanyaan penting. Pertanyaan ini diajukan ke saya oleh beberapa orang tua yang hendak mendaftarkan anaknya masuk perguruan tinggi. Pertanyaan ini terkesan lucu dan menggemaskan ya. Pertanyaannya begini ya. Apakah ada perguruan tinggi atau tempat kuliah yang gratis atau mendapat beasiswa atau dibiayai orang lain, kuliahnya juga cepat, dan setelah kuliah langsung dapat kerja atau dipekerjakan? Kelihatan luar biasa sekali ya. Semuanya mudah gitu ya. Pokoknya pengen cepat-cepat. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan memulainya dengan memberikan informasi kepada saudara-saudara sekalian tentang perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu ada banyak perguruan tinggi negeri. Cuma kalau kita buat kategori, ada perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh Kementerian Agama. Ada perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh kementerian atau lembaga terkait lainnya. Untuk perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah sangat terkenal ya. Mulai dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Sumatera Utara, misalnya Andalas di Padang, kemudian banyak lagi ya di Kalimantan, Sulawesi, Cendrawasih di Papua, Nusa Cendana yang ada di Kupang, dan lain-lain sebagainya. Itu sudah sangat familiar dan sudah sering kita dengar. Untuk perguruan tinggi negeri yang dikelola di bawah Kementerian Agama itu juga ada IAIN ya, Institut Agama Islam Negeri, Sekolah Tinggi Agama Kristen, dan banyak sekolah-sekolah tinggi lainnya ya, itu yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, selain 2 kementerian tadi yang mengelola begitu banyak perguruan tinggi negeri, ada juga kementerian atau lembaga terkait di dalam yang memiliki dan mengelola perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi yang dikelola oleh lembaga atau kementerian terkait lainnya ini sering disebut sebagai perguruan tinggi kedinasan ya. Kenapa kedinasan? Karena dulu siapa yang bersekolah di situ langsung jadi PNS atau auto PNS gitu ya. Jadi diselenggarakan karena kebutuhan dari kementerian atau lembaga tersebut. Lulusannya langsung digunakan atau dipekerjakan di institusi atau di lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi tersebut. Nah, dari tahun-tahun sebelumnya ada begitu banyak perguruan tinggi kedinasan yang di Indonesia. Cuma mungkin banyak orang yang tidak tahu ya, hanya mungkin tahunya sebagian saja. Nah, hari ini saya akan berbagi mengenai perguruan tinggi kedinasan yang buka di tahun 2020 ya, sesuai dengan informasi resmi ya. Nah, di tahun 2020 ini pada tanggal 6 Mei 2020 itu dari Badan Kepegawaian Nasional itu mengeluarkan surat ya, surat mengenai rencana pembukaan pendaftaran sekolah seleksi sekolah kedinasan tahun 2020. Surat ini ditujukan untuk Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pusat Statistik, Badan Intelijen Negara, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Cyber dan Sandi Negara,
dan ya untuk internal Badan Kepegawaian Negara sendiri. Nah, semua kementerian atau lembaga yang saya sebut tadi adalah kementerian lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, khususnya perguruan tinggi kedinasan. Ya. Nah, dari surat itu beberapa kementerian lembaga kemudian merespon. Ya. Dan ada 2 kementerian lembaga yang secara resmi sudah mengumumkan tidak menerima mahasiswa baru tahun ini. Ya. Yang pertama itu adalah STAN. STAN ini adalah sekolah tinggi yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Ya. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Jadi STAN tahun ini menyatakan secara resmi tidak menerima mahasiswa baru. Kemudian yang kedua lagi adalah sekolah tinggi yang dibina oleh atau dikelola oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Mungkin bentuknya politeknik. Dan ini juga tidak menerima mahasiswa baru. Jadi untuk tahun 2020. Jadi yang tersisa itu ada IPDN atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang di bawah Kemendagri. Kemudian ada sekolah tinggi atau politeknik yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Perhubungan. Kemudian ada Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Ada STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, yang berada di bawah Badan Pusat Statistik. Ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara yang berada di bawah pengelolaan Badan Intelijen Negara atau BIN. Kemudian ada Sekolah Tinggi Sandi Negara yang pengelolaannya di bawah Badan Cyber dan Sandi Negara. Ya. Nah, sekolah-sekolah inilah yang sedang membuka pendaftaran mulai dari tanggal 8 Juni kalau tidak salah sampai dengan 23 Juni. Sekolah-sekolah ini dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Ya. Pendidikannya, semua urusannya di dalam sekolah itu, dan setelah sekolah pun langsung dipekerjakan. Nah, momentum dan juga kesempatan ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh saudara-saudara sekalian yang punya adik-adik baru lulus SMA atau pernah melamar sebelumnya untuk coba melamar ulang, karena di sana ada berbagai macam persyaratan. Ya. Nanti mengenai persyaratan atau link pendaftaran itu saya akan cantumkan di kolom deskripsi video ini. Ya. Jangan lupa nanti lihat di situ saja. Ya. Saya akan lengkapi di sana. Dan bagi yang tidak memilih perguruan tinggi kedinasan, ya silakan melanjutkan untuk mendaftar di perguruan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ataupun Kementerian Agama. Dan di sana ya jalurnya seperti yang sudah sering kita ketahui ya, bahwa sekolah dengan biaya sendiri, ya akan syukur-syukur kalau dapat beasiswa, dan setelah sekolah pun ya tidak langsung dipekerjakan, nanti kita harus mencari sendiri. Khusus untuk yang saya sebutkan tadi adalah sekolah-sekolah yang dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah, bahkan pada masa sekolahnya juga dipenuhi kebutuhannya, dan setelah sekolah pun langsung dipekerjakan di kementerian atau lembaga terkait. Ya. Mengenai informasi program studi apa, ya, atau jurusan apa yang ada di sekolah-sekolah kedinasan ini, itu nanti langsung teman-teman lihat di website sekolahnya masing-masing, dan saya akan update itu di kolom deskripsi video ini. Ya, terima kasih, semoga informasi ini membantu bagi saudara-saudaraku yang di luar sana yang kesulitan biaya tetapi punya potensi. Nah, daftarlah di sekolah-sekolah tinggi kedinasan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.